Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1205 Pembantaian. Ujung tajam pedang itu menyapu sekujur tubuhnya, meninggalkan bekas darah yang mengejutkan. Zhang Yongguo merasakan sakit yang tajam dan membakar, dan tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan mengumpat, sakit sekali. Sambil berbicara, Zhang Yongguo masih menerkam ke arah si pembunuh. Di sampingnya, Taois King Feng juga mengayunkan tinjunya dengan kuat dan memukul si pembunuh. Wah! Meskipun tinju Taois King Feng mengenai si pembunuh, tubuhnya juga terpotong oleh pisau. Itu sungguh tragis, tidak ada satupun murid dari pegunungan Kimen yang mundur selangkah pun. Rasa misi yang dimiliki pegunungan memenuhi jiwa mereka, membuat mereka tidak takut pada apapun dan membunuh musuh dengan darah. Organisasi Bloodton, pembunuh Bloodton alam tubuh emas yang bertanggung jawab atas operasi pembunuhan ini, Wu Liangsen. Sejak awal pertempuran, Wu Liangsen seperti orang luar, memperhatikan semuanya dengan dingin. Malam ini, dia hanya menerima satu misi, yaitu menghancurkan sekte Jiuxuan. Dalam pandangan Wu Liangsen, rintangan di hadapannya hanyalah perlawanan yang tidak berarti. Melihat ke atas, malam sunyi dan bulan bersinar terang, itu bersinar terang. Senyum dingin tersungging di bibir Wu Liangsen, sudah waktunya berangkat. Wu Liangsen bergerak dan menebas ke arah Lu Zhengfang dengan pedang berdarah di tangannya. Tentu saja, Lu Zhengfang tidak berani menghalangi serangan dari alam tubuh emas dengan darah dan dagingnya. Pada saat yang sama, Ren Pingsheng di samping dengan cepat melemparkan kompas di tangannya ke arah Wu Liangsen. Kompas itu berisi jimat penenang jiwa. Ledakan kompas meledak dan jimat penenang jiwa mengenai Wu Liangsen. Akan tetapi, bagi para pendekar di alam tubuh emas, pengaruh jimat penenang jiwa sangatlah minim. Wu Liangsen mengayunkan pedangnya dengan mudah dan memotong jimat penenang jiwa menjadi beberapa bagian. Dia mengayunkan pedang lagi, dan cahaya bilah pedang berwarna merah darah sudah mendekati Lu Zhengfang dan Ren Pingsheng. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tetap terpental saat mereka menyentuh cahaya pedang. Wu Liangsen tersenyum, rileks, melangkah di udara, bergerak maju, dan mengayunkan pedangnya lagi. Pisau ini sudah membawa nafas kematian. Lu Zhengfang dan Ren Pingsheng saling berpandangan. Keduanya memiliki tekad di mata mereka. Baru saja akan bertemu dengannya. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang peri menerobos udara di langit yang jauh. Desir, 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 banyak sekali orang yang mendongak. Pupil mata mereka tiba-tiba melebar. Pada pandangan pertama, pedang peri itu tampak berada tepat di dalam bulan yang terang. Di atas pedang peri itu, ada suatu sosok yang memancarkan aura yang sangat kuat. Seakan membeku di bawah sinar bulan yang terang. Wu Liangsen juga melihat ke atas. Bau darah di udara merangsang jiwa Chu Chen. Sosok Chu Chen jatuh dengan cepat, berubah menjadi meteor dan menabrak Wu Liangsen. Dalam sekejap, tatapan mata Wu Liangsen menjadi tajam. Dia menggenggam pedang itu erat-erat di tangannya dan menyerbu ke depan. Dia dapat merasakan bahwa aura orang yang datang belum berada di alam tubuh emas. Itu Chu Chen,
Ren Pingsheng mengenalinya dan sangat gembira, suaranya bergetar. Tuan muda kembali, para murid sekte Jiuxuan meneteskan air mata. Saudara Chu Chen, Xiao Wuyu, yang masih tertinggal, tidak pergi. Pada saat ini, dia mendongak dengan ekspresi penuh harap. Lu Zhengfang berteriak, Chu Chen, hati-hati, itu alam tubuh emas. Suara Lu Zhengfang tiba-tiba berhenti, dan terdengar suara dong di telinganya. Saya tercengang. Kejadian tadi tiba-tiba saja terlintas dalam pikiranku. Wu Liangsen menyerbu maju dengan sekuat tenaga. Pedangnya yang berwarna merah darah diarahkan langsung ke Chu Chen. Dia memiliki momentum yang luar biasa dan tampak hampir tak terkalahkan. Chu Chen menukik ke bawah, dan saat dia membalikkan tangannya, sebuah prasasti batu muncul dan dia menghancurkannya. Ledakan, tubuh Wu Liangsen langsung jatuh. Saat tubuh emas jahatnya hancur, mata Wu Liangsen menampakkan ketakutan yang hebat. Dia akhirnya tahu siapa orang itu. Kemudian dia mengerti, tetapi sudah terlambat. Kekuatan pahala yang dahsyat itu tidak saja menghancurkan tubuh emasnya, tetapi juga menghancurkan kekuatan jahat dalam tubuhnya bagai air pasang, hingga menghancurkan jiwanya. Wah, ketika Wu Liangsen mendarat di tanah, dia sudah tidak bernafas. Banyak sekali orang yang tercengang. Alam tubuh emas. Dunia seniman bela diri saat ini seperti piramida. Orang sekuat itu terbunuh seketika setelah satu kali pertemuan. Setelah beberapa saat, murid-murid Jiuxuan tiba-tiba bersorak. Mata mereka dipenuhi semangat juang. Tuan muda tak terkalahkan. Tuan muda telah kembali, bunuh mereka dan balaskan dendam pada rekan-rekan muridmu. Membunuh, murid-murid Jiuxuan bertempur dalam pertempuran berdarah. Setelah membunuh Wu Liangsen, Chu Chen tidak berhenti. Dia sangat cepat. Dia menginjak pedang peri dan pada saat yang sama, dia secara langsung mengendalikan 8 pedang peri. Dia menggunakan teknik pengendalian pedang secara maksimal. Pedang peri itu menembus udara dan membunuh para pembunuh berdarah satu persatu. Pada saat ini, Chu Chen bagaikan dewa kematian yang turun dari langit, merenggut nyawa secepat kilat. Para pembunuh berduri darah runtuh karena kedatangan Chu Chen, dan mereka semua mencoba melarikan diri. Namun, malam ini, niat membunuh di hati Chu Chen lebih kuat dari sebelumnya. Jiuxuanmen, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perasaan Chu Chen terhadap tempat ini lebih dalam dari rumahnya sendiri. Disinilah dia tinggal sejak dia masih kecil. Setiap helai rumput, setiap bunga dan daun di sini, setiap murid Jiuxuan sangat berharga di hati Chu Chen. Namun malam ini, darah sudah di depan pintu, bayonet di tangan mereka membunuh para pengikut Jiuxuan, membuat tanah berlumuran darah. Mata Chu Chen dipenuhi dengan cahaya dingin berdarah. Membunuh, 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 pembantaian gila-gilaan. Tidak ada pembunuh yang dapat lolos dari Jiuxuanmen. Ketika pembunuh terakhir jatuh di bawah pedang ajaib, Chu Chen berhenti dan melihat ke belakang. Pemandangan itu mengejutkan. Dalam pertempuran malam ini, semua pembunuh Bloodsting musnah, tetapi banyak murid Jiuxuan juga terbunuh atau terluka. Chu Chen, Ren Pingsheng dan yang lainnya datang. Saya terlambat selangkah. Chu Chen menarik napas dalam-dalam. Niat membunuh di matanya tidak hilang. Sebaliknya, ia menjadi semakin kuat. Melihat pemandangan di depannya,
Tekad Chu Chen untuk menghancurkan Bloodstone menjadi semakin kuat. 2000 tahun lalu, ketika dunia seni bela diri berada di puncaknya, Bloodstone masih berada di puncaknya. 2000 tahun kemudian, di era baru, dalam hal kekuatan keseluruhan Bloodstone dapat dikatakan sebagai eksistensi tingkat penguasa di dunia seni bela diri saat ini. Namun semakin hal ini terjadi, semakin besar keinginan Chu Chen untuk mencabutnya. Biarkan aku mencapai apa yang tak seorang pun mampu atau berani melakukannya 2000 tahun yang lalu. Mata Chu Chen bagaikan nyala api. Di kejauhan, seseorang berteriak, "Oh tidak, Zhang Yongguo sedang sekarat." Begitu suara itu terucap, sosok Chu Chen secepat kilat, dan dia menyerbu lebih dulu. Dia melihat beberapa bekas luka pisau yang mengejutkan di tubuh Taois Zhang, dan daging serta darahnya kabur. Chu Chen bertindak cepat, dan jarum perak jatuh di tubuh Taois Zhang. Di samping itu, Taois King Feng juga terluka parah. Tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Dia tampak cemas saat itu. Setelah beberapa saat, Chu Chen selesai melakukan akupuntur dan memeriksa denyut nadi Zhang Yongguo, lalu menghela napas lega. Nyawa Tuan Zhang terselamatkan, tetapi Anda harus merawatnya dengan baik beberapa hari ini. Salah satu dari 9 meridian mendalam adalah lembah pengobatan Lingnan. Chu Chen tidak khawatir mereka tidak akan bisa merawat guru Zhang dengan baik. Setelah melihat Taois Zhang yang masih koma, Chu Chen berdiri. "Aku serahkan tempat ini padamu." Chu Chen tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia harus memperbaiki dan memperkuat formasi perlindungan Gunung Sekte Jiuxuan sesegera mungkin, dan kemudian bergegas untuk bertemu dengan Song Yan. Bab 1206 Qin Cheng Tian. Kecelakaan di gerbang Jiuxuan terjadi terlalu tiba-tiba. Setelah Chu Chen menerima berita dari Xiao Wuyu, dia segera bergegas ke gerbang Jiuxuan. Namun pada akhirnya, dia masih sedikit terlambat. Beberapa pengikut gerbang Jiuxuan meninggal secara tragis di bawah pisau pembunuh. Hal ini juga menjadi peringatan bagi Chu Chen. Dunia para pejuang tidak pernah damai. Seperti kata pepatah, di mana ada orang, di situ ada dunia. Tidak seorang pun tahu kapan kecelakaan akan terjadi. Sekalipun Chu Chen memiliki kemampuan dan kartu truf untuk menghadapi banyak kesulitan, dia tidak dapat memastikan bahwa semua orang di sekitarnya akan aman. Chu Chen terdiam menatap pemandangan tragis di depannya lalu menarik napas dalam-dalam. Sekarang bukan saatnya untuk bersedih. Dia tidak dapat menjamin apakah pembunuh berduri darah akan kembali. Formasi pelindung Gunung Sekte Jiuxuan harus diatur ulang. Chu Chen juga khawatir tentang situasi Song Yan, jadi dia menelepon Song Yan. Song Yan telah tiba di Provinsi Henan dan telah berhasil bersatu kembali dengan kam rekrutan baru, bersama dengan 20 anggota grup 2000 lainnya. "Kami sedang rapat untuk membahas tindakan penanggulangan," Song Yan berkata. "Wabah belalang sedang melanda dan krisisnya merajalela. Kami tidak tahu apapun tentang situasi spesifik di desa Jiaozai. Saya berencana untuk menjelajahi desa Jiaozai malam ini dan membuat keputusan setelah mengetahui situasi spesifiknya." Mendengar ini, hati Chu Chen tiba-tiba bergetar. "Kamu ingin pergi sendiri?" "Siapa lagi yang cocok selain aku?" Song Yan menjawab. Chu Chen juga mengerti. Song Yan memiliki berbagai kekuatan magis.
Di antara belalang di langit, Song Yan hanya perlu mengubah dirinya menjadi salah satu dari mereka dan menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Ingat, ini hanya untuk deteksi. Tidak ada tindakan yang boleh dilakukan. Chu Chen memperingatkan dengan serius. Tindakan apapun harus menunggu sampai aku di sana. Mengerti? Song Yan segera mengangguk. Chu Chen mengingatkan berulang kali. Ia tidak ingin kecelakaan terjadi lagi. Terlebih lagi, jauh di dalam hati Chu Chen, dia selalu memikirkan satu hal. Tentang kemalangan Song Yan. Ketika Chu Chen mengetahui bahwa Song Yan akan pergi ke daerah yang dihinggapi belalang, tak pelak lagi dalam hatinya ia teringat akan kemalangan Song Yan. Akan tetapi, hal ini tidak dapat menjadi alasan bagi Chu Chen untuk menghentikan Song Yan pergi ke daerah yang dihinggapi belalang. Ini adalah bencana dan tidak ada jalan keluar. Kalau bencana datang, blokir saja. Kapan kakak iparku jadi bertele-tele seperti ini? Saat Chu Chen berbicara, dia tiba-tiba mendengar bisikan di telinganya. Song Yan melirik Song Qiyu yang duduk di sebelahnya. Chu Chen mendengus. Sudah lama sejak dia memukul saudara iparnya. Dia sangat merindukan perasaan itu. Ruang rapat, selain saudara Song Yan, ada juga orang yang bertanggung jawab atas kamp perekrutan ini, Gao Che. Gao Che tentu saja tahu siapa yang menelepon Song Yan. Selama seluruh proses, Gao Che tidak berani bernapas. Setelah Song Yan menutup telepon, Song Qiyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak, apakah kamu benar-benar akan menjelajahi desa Jiaozai secara langsung?" Tentu saja, Song Yan berkata, situasi di desa Jiaozai saat ini tidak jelas. Metode deteksi seperti drone tidak efektif. Dengan banyaknya belalang di mana-mana, mustahil bagi orang biasa untuk menyelinap masuk tanpa memberi tahu belalang. Tapi Song Qiyu mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa menghindari belalang pemakan manusia? Dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun. Tidak bisakah aku berubah menjadi belalang saja? Song Yan tersenyum. Mulut Song Qiyu langsung berkedut. Bagaimana itu bisa terjadi? Gao Che tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan. Mari kita bentuk tim komando dan masuk ke desa Jiaozai. Misi tim komando adalah untuk mendeteksi situasi spesifik di desa Jiaozai. Selama kita diperlengkapi dengan lengkap, kita dapat bertarung dengan cepat dan membuat keputusan cepat, dan kita dapat maju dan mundur dengan cepat. Saya pikir belalang pemakan manusia itu tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kita. Ada satu hal lagi. Gao Che berhenti sejenak. Kita juga telah mengintai belalang di luar, dan mereka memang belalang biasa. Oleh karena itu, kita dapat menentukan bahwa belalang pemakan manusia itu mungkin hanya sebagian kecil. Mata Song Qiyu berbinar. Saya setuju. Dia lalu menawarkan diri. Saya bersedia menjadi anggota tim komando. Berhentilah membuat masalah. Song Yan berdiri. Saya bilang, saya cukup menyelidiki desa Jiaozai. Song Yan menatap Song Qiyu. Tidakkah kau percaya? Song Qiyu membuka mulutnya sejenak, tetapi akhirnya menjawab dengan jujur, tentu saja aku tidak percaya. Bagaimana bisa manusia berubah menjadi belalang? Song Yan tersenyum, dan tiba-tiba lingkaran cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuh Song Yan menghilang. Ketika lingkaran cahaya menghilang, seekor belalang kecil biasa muncul di atas meja dan terbang menuju Song Qiyu.
Pada saat yang sama, suara Song Yan terdengar di telinga Song Qiu. Apakah kamu melihatnya? Song Qiu tertegun, menatap belalang kecil itu seolah ketakutan. Gao Ce di sisi lain juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini adalah kekuatan magis yang luar biasa. Jangan bertindak gegabah. Aku akan segera kembali. Belalang kecil yang diubah Song Yan terbang keluar jendela dan segera menghilang di dalam kegelapan malam. Ruang pertemuan yang sunyi. Setelah sekian lama, Song Qiu perlahan tersadar dan menatap Gao Ce. Bos, katakan padaku, apakah adikku adalah reinkarnasi seekor monyet? Gao Ce mengangkat kepalanya, melirik ke langit-langit, lalu segera menyelinap keluar. Dia adalah adikmu, tapi di mataku, dia adalah istri Kapten Chu. Beranikah saya membahas hal ini? Malam berangsur-angsur bertambah pekat, Gunung Huangshan. Tiba-tiba, teriakan elang yang tajam membelah kegelapan. Elang hitam besar itu mengembangkan sayapnya, meluncur menuju puncak singa dengan perasaan seolah menutupi langit dan menghalangi matahari. Di atas Black Hawk, seorang pemuda berpakaian hitam, dengan kapak perang di punggungnya, duduk bersila dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya bagaikan danau yang tenang, menatap lurus ke depan. Dahei, kami sudah sampai. Sosok pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap mata dia telah mencapai kedalaman puncak singa, dan pada saat yang sama meninggalkan pesan, Dahei, tunggu aku di sini. Jauh di dalam puncak singa terdapat gua monyet. Monyet roh itu menjelma menjadi wujud manusia, wujud seorang lelaki tua. Merasakan nafas pemuda berpakaian hitam itu mendekat, sang kera roh melangkah keluar dan melihat pemuda berpakaian hitam itu berjalan ke arahnya dari jauh. Di bawah langit malam, ruang yang dilalui pemuda berpakaian hitam itu tampak tidak terlihat dan membawa kekuatan guntur dan kilat. Pada saat ini, si kera roh merasa sedikit kesurupan. Dia seakan melihat Kaisar Qin terlahir kembali. Dia tahu identitas orang di depannya, Qin Chengtian, salah satu dari 3 murid Kaisar Qin Yu dan juga murid termuda. Karena ia berasal dari garis keturunan yang sama dengan Kaisar Qin Yu, Qin Chengtian sangat dicintai oleh Kaisar Qin 2000 tahun yang lalu. Sebelum Kaisar Qin membuka gerbang menuju wilayah Qin, Qin Chengtian sudah terkenal di dunia prajurit. 3 murid agung di bawah Kaisar Qin Yu disebut 3 putra dewa. Monyet itu tidak pernah membayangkan bahwa dalam migrasi besar para prajurit yang diorganisasi oleh Kaisar Qin Yu, murid yang paling disayanginya benar-benar akan tinggal di bumi. Tentu saja si monyet tidak dapat menemukan alasannya. Secara kebetulan, kera roh mengetahui berita Qin Chengtian. Dialah yang mengundang Qin Chengtian malam ini. Dia juga tidak berdaya melawan sihir api merah yang telah mengganggu Seng Mingzu selama 2000 tahun. Putra Tuhan, monyet itu membungkuk kepada Qin Chengtian. Terima kasih atas bantuanmu. Bersambung.